Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anak-anak kelas 11. Kali ini kita masuk kepada bab pertama, pelajaran pertama kita pada mata pelajaran matematika. Oke, untuk bab pertama kita akan belajar tentang notasi sigma. Apa itu notasi sigma? Notasi sigma ini adalah penjumlahan beruntun dari n suku suatu barisan atau deret. Nah, bentuk dari penjumlahan beruntun itu adalah misal 1 ditambah 2 ditambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 dan seterusnya. Nah, penjumlahan beruntun atau deret ini dapat kita tulis secara singkat menggunakan sigma. Nah, jadi penjumlahan beruntun ini kita akan tulis secara singkat menggunakan sigma. Bagaimana simbol dari sigma? Simbol sigma itu adalah seperti ini. Nah, kalau ada simbol seperti ini, itu namanya sigma, atau nama lainnya adalah sum. Seperti itu ya anak-anak. Sekarang kita akan masuk ke dalam bentuk umum dari sigma. Oke. Bentuk umum sigma adalah sigma K sama dengan 1 sampai N, UK sama dengan U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah sampai dengan UN, di mana K sama dengan 1 itu disebut sebagai batas bawah dan N disebut sebagai batas atas. Nah, jadi kita membacanya adalah sigma UK dengan batas bawah K sama dengan 1 sampai N. Oke, tadi sudah Ibu jelaskan secara singkat gambaran umum dari materi notasi sigma. Sekarang kita akan langsung masuk saja ke dalam penggunaan atau contoh soal dari notasi sigma. Contoh soal yang pertama, uraikan bentuk notasi sigma berikut ke dalam penjumlahan beruntun, kemudian tentukan jumlahnya. Soal A, sigma dari 3 dengan batas bawah 2 sampai dengan 10. Kita mengubah notasi sigma ini ke dalam penjumlahan beruntun dimulai dengan batas bawah 2. Berarti kita hitung 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, kita berhenti di urutan 10 karena batas atasnya 10. Jadi dimulai dengan batas bawah 2, berakhir di batas atas 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sekarang kita jumlahkan semuanya. Oke, kita jumlahkan. Kita hitung 3-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti 3-nya ada 9 kali. Maka kita bisa kerjakan 3 kali 9. Berapa? 3 kali 9? 27. Atau mau langsung dijumlahkan satu-satu juga nggak apa-apa. Jadi 3 tambah 3, 6 tambah 3, 9 tambah 3, 12, 15, 18, 21, 24 tambah 3, 27. Sama saja. Oke, ini untuk yang contoh pertama. Sekarang kita contoh kedua, yang B. Bentar. Yang B, soalnya adalah
sigma dari 3i ditambah 1 dengan batas bawah i sama dengan 1 sampai 5. Oke. Nah, sekarang soal yang nomor 2. Sigma dari 3i ditambah 1 dengan batas bawah 1 sampai 5. Kalau yang pertama tadi batas bawahnya 2, kita mulai dari hitungan 2. Sekarang 1, berarti kita mulai dari hitungan 1. Oke. 1. Yang pertama 3i ditambah 1. Ini yang 1. Hitungan 2-nya 3i tambah 1. Ini yang kedua. Yang ketiga 3i tambah 1. Yang keempat 3i tambah 1. Dan yang terakhir yang kelima 3i tambah 1. Nah, jadi karena batas bawahnya dari 1 sampai 5, berarti ini yang ke-1, kedua, ketiga, keempat, kelima. Sampai 5 berhenti karena batas atasnya 5. Nah, setelah itu i-nya, nilai i-nya kita ganti dari 1 sampai 5. Oke, yang di sini. Yang pertama 3i tambah 1, berarti 3-nya kita ganti dengan 1. I-nya, maksud saya i-nya kita ganti dengan 1 untuk yang pertama. Yang kedua, i-nya kita ganti dengan 2. Oke. Yang ketiga, i-nya kita ganti dengan 3. Yang keempat, i-nya kita ganti dengan 4. Dan yang kelima, i-nya kita ganti dengan 5. I-nya disesuaikan dengan urutannya. Sekarang tinggal kita operasikan. 3 kali 1, 3 tambah 1, 4. 3 kali 2, 6 tambah 1, 7. 3 kali 3, 9. 9 tambah 1, 10. 3 kali 4, 12 tambah 1, 13. 3 kali 5, 15 tambah 1, 16. Terus semuanya tinggal kita jumlahkan. 4 tambah 7, 11, tambah 10, 21, 21 tambah 13, 34, 34 tambah 16, 50. Oke, selesai untuk contoh soal yang pertama. Ya, sekarang kita akan masuk ke contoh soal nomor 2. Ini adalah kebalikan dari contoh soal nomor 1, dimana kalau contoh soal nomor 1 tadi kita mengubah dari bentuk notasi sigma ke dalam penjumlahan beruntun. Nah, kalau yang nomor 2 ini dari penjumlahan beruntun kita ubah ke dalam bentuk notasi sigma, ya. Soalnya nyatakan penjumlahan beruntun berikut ke dalam bentuk notasi sigma dengan batas bawah penjumlahan 1 dari deret 1 tambah 7 tambah 13 tambah 19 tambah 25 tambah 31 tambah 37 tambah 43. Nah, jadi penjumlahan beruntun ini akan kita rubah ke dalam bentuk notasi sigma, di mana batas bawahnya sudah ditentukan, yaitu 1. Untuk cara menjawabnya, kita tulis ulang. 1 tambah 7 tambah 13 tambah 19 tambah 25 tambah 31 37 dan yang terakhir 43. Untuk menyelesaikan soal ini kita akan menggunakan rumus dari barisan aritmatika, yaitu rumus suku ke n. Bentuk rumusnya adalah UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B. Nah, ini rumus yang akan kita gunakan, di mana A ini adalah suku awal atau suku pertama, dan B ini adalah beda, ya. Sekarang kita akan mencari apa suku awalnya dan berapa bedanya. Suku awalnya kita tulis dengan A. Sini saja ya saya tulis, bedanya B. Sekarang A, suku pertama. Lihat di barisan deret tersebut, suku pertamanya adalah 1. Jadi 1 itu adalah suku pertama. Beda. Nah, beda itu artinya adalah selisih suku, misalnya suku kedua dengan suku pertama, atau suku ketiga dengan suku kedua, suku keempat dengan suku ketiga. Nah, jadi seperti ini. 1 dan 7.
Nah, itu bedanya berapa? 6. Nah, atau bisa jadikan selisihnya berarti 7 dikurang 1 sama dengan 6. Baru 7 ke 13, bedanya 6. Nah, bisa juga selisihnya 13 dikurang 7. Lanjut, 6, 19, 13 ke 19 bedanya 6. Nah, kalau sudah ketemu polanya begitu, berarti ini kalau diteruskan sampai belakang juga bedanya 6. Berarti kita dapat bedanya 6. Sekarang kita substitusikan ke rumusnya. Kita masukkan nilai-nilainya. Berarti UN sama dengan A-nya kita ganti dengan 1, N-nya tetap saja, dikurang 1, dikali B, B-nya adalah 6. Oke, jadi di sini 1 ditambah 6 kali N, 6N. 6 kali negatif 1, negatif 6. Sama dengan 6N, kita kelompokkan yang nggak punya N, berarti ditambah 1 dikurang 6. Hasilnya adalah 6N. 1 dikurang 6 negatif 5. Jadi kita dapatkan hasilnya 6N dikurang 5. Setelah itu kita tinggal masukkan ke notasi sigmanya. Jadi kita gambarkan dulu notasi sigmanya. Oke. Notasi sigma dari jawabannya kita masukkan ke sini. 6N dikurang 5 dengan batas bawah penjumlahan yang diminta di soal adalah 1. Berarti N sama dengan 1. Nah, untuk batas atasnya ini kita dapatkan dari berapa banyak suku dalam deret ini. Nah, jadi batas atasnya kita hitung ya. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 jumlah dari deretnya ini. Berarti batas atasnya adalah 8. Dan sampai sini sudah selesai. Jadi notasi sigmanya adalah notasi sigma dari 6N dikurang 5 dengan batas bawah sama dengan 1 sampai 8. Oke, nah jadi untuk notasi sigma bagian awal pembelajarannya sudah selesai sampai di sini. Jika ada yang masih kalian kurang paham, mari kita diskusikan di dalam grup WA kita. Setelah kalau sudah paham nanti akan ada tugas yang akan saya berikan. Oke, terima kasih sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.